Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersama-sama berada di dalam rumah-Mu pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau bertakhta di atas pujian kami. Dan kini kami akan duduk diam mendengar Engkau berfirman bagi kami. Berfirman melalui hamba-Mu. Biarlah setiap kalimat, setiap kata yang keluar dari lidah dan bibirnya benar-benar mencerminkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap menaklukkan diri kami sepenuhnya di bawah otoritas firman Allah yang hidup. Dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada sore ini, namun sebelumnya saya ingin melandasinya dengan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, seorang pengkhotbah besar Amerika yang bernama Vance Havner mengatakan bahwa kehidupan Kristen itu pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 jenis pengalaman. Havner mengatakan ada pengalaman-pengalaman yang disebut pengalaman puncak gunung. Pengalaman-pengalaman di mana kita sebagai orang percaya yang mengalami kemenangan-kemenangan iman yang luar biasa. Contohnya kita menghadapi masalah yang cukup rumit dan Tuhan menyediakan jalan keluar yang luar biasa. Kita sakit, divonis oleh dokter, tidak ada harapan, dan Tuhan membuka jalan, menyembuhkan kita, sehingga kita boleh mengalami kesembuhan ilahi yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan pengalaman-pengalaman di puncak gunung. Pengalaman yang kedua adalah pengalaman di tanah datar. Pengalaman yang kita biasa jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada gejolak-gejolak yang terlalu luar biasa. Ya biasa, normal. Kita tidak mengalami sukacita yang luar biasa. Kita juga tidak mengalami duka cita yang juga luar biasa. Normal. Dan kebanyakan dari waktu-waktu hidup kita di dunia, kita hidupkan di tanah datar ini. Dan pengalaman yang ketiga adalah pengalaman di dalam lembah. Pengalaman-pengalaman di mana kita mengalami hal-hal yang getir di dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman di mana kita mengalami duka cita. Pengalaman-pengalaman di mana kita merasa dalam tanda kutip kalah di dalam hidup ini. Inilah yang disebut dengan pengalaman di dalam lembah. Sore ini saya akan mengajak Anda untuk melihat hal yang ketiga ini dengan lebih dalam. Jadi judul khotbah saya pada sore ini adalah ketika Anda berada di dalam lembah. Teks yang saya pilih adalah Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat berbunyi seperti ini. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu inilah yang menghibur aku. 1 ayat saja. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Alkitab, lembah kerap digunakan sebagai metafor, semacam kiasan dari pengalaman-pengalaman hidup yang negatif. Pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman getir yang dihadapi oleh manusia. Kalau kita membaca Alkitab kita, khususnya di dalam Perjanjian Lama, kita kenal ada lembah yang namanya lembah Akor. Lembah Akor itu disebut di dalam kitab Yosua pasal 7 ayat 26. Secara geografis lembah itu sekarang terletak tidak jauh dari kota Yeriko. Ada sebuah tempat yang namanya Wadi Kilt. Dan disitulah letak dari lembah Akor. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yosua pasal 7, kita melihat bahwa nama Akor itu diambil dari nama seorang yang bernama Akan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Yosua, Anda tahu bahwa orang-orang Israel setelah mengalami kemenangan yang luar biasa di Yeriko, mereka mengalami kekalahan yang tragis dari bangsa yang lebih kecil, dari bangsa yang lebih lemah, yaitu bangsa Ai.
Dan mereka bertanya-tanya, kenapa bangsa yang besar, yang punya tembok-tembok yang kokoh, yakni yang tinggal di Yeriko bisa mereka kalahkan, tapi kok berhadapan dengan bangsa Ai yang jauh lebih lemah mereka kalah. Setelah ditelusuri, mereka tahu bahwa penyebab kekalahan mereka ini ternyata adalah ketidaktaatan, dosa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Akan. Dan sebagai bentuk penghakiman atas Akan, supaya kemenangan, kejayaan Israel itu dipulihkan, maka Akan itu dihukum mati bersama dengan keluarganya di dalam sebuah lembah yang kemudian diberi nama Lembah Akor. Di kemudian hari, saudara-saudara sekalian, Lembah Akor, kata Akor itu dikaitkan dengan kesukaran, dikaitkan dengan kesulitan, dikaitkan dengan penderitaan. Kalau saudara punya Alkitab berbahasa Inggris, kata Akor, valley, atau Lembah Akor itu muncul 2 kali lagi nanti di dalam Perjanjian Lama. Muncul di dalam kitab Hosea 2 ayat 15, muncul di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-10. Hanya di dalam Alkitab bahasa Indonesia mungkin nggak kelihatan itu. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris kelihatan. Dan semuanya menggambarkan kondisi-kondisi sukar. Lembah Akor itu identik dengan lembah kesukaran, lembah kesulitan, lembah penderitaan. Contoh yang lain, selain lembah Akor, di dalam Alkitab ada yang namanya lembah Baka, yang ditulis di dalam Mazmur 84 ayat 7. Baka di sini bukan berarti baka seperti difahami oleh orang-orang Indonesia. Kalau orang-orang Indonesia menyebut kata baka itu menunjuk pada alam sesudah kematian. Tetapi kalau kita membaca Mazmur 84 dan di sana dituliskan kata baka, yang dimaksud itu bukan sesuatu yang berada di balik kehidupan ini atau sesuatu yang terkait dengan kehidupan sesudah mati, bukan itu. Kata baka di dalam bahasa Ibrani berarti air mata, berarti menangis. Lembah baka, lembah tangisan, lembah air mata. Jadi saudara lihat di dalam Alkitab, kata lembah itu kerap kali menjadi semacam metafor, menjadi semacam kiasan bagi pengalaman-pengalaman negatif yang dialami oleh umat manusia. Nah, saudara-saudara sekarang di dalam kehidupan kita bisa jadi kita juga mengalami lembah-lembah ini. Jadi pengalaman-pengalaman kita di dalam lembah bisa terjadi ketika kita katakanlah yang tadinya sehat-sehat, ya kemudian baru tahu bahwa kita menderita penyakit yang cukup serius. Kita mengalami pengalaman di dalam lembah. Lembah oleh karena kita menderita penyakit secara fisik. Mungkin kita secara fisik oke. Kita secara fisik sehat. Namun kita punya pengalaman-pengalaman lembah di dalam kehidupan ekonomi kita. Fisiknya sehat. Namun kita mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Kesulitan untuk mendapatkan nafkah yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarga kita. Bisa jadi kita secara fisik sehat, secara ekonomi sehat, namun kita juga mengalami pengalaman dalam tanda kutip lembah secara relasional. Hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang cukup dekat dengan kita tidak berjalan dengan baik. Hubungan kita dengan kekasih kita, hubungan kita dengan suami atau istri kita, hubungan orang tua dan anak retak, tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Rumah tangga yang seharusnya menjadi surga berubah menjadi neraka. Rumah tangga yang seharusnya berisi tawa ceria lebih banyak diisi dengan tangisan, ratapan, kekecewaan. Pengalaman-pengalaman di dalam lembah relasional. Bisa jadi kita secara fisik sehat, secara ekonomi sehat, secara relasional sehat.
Namun secara emosional kita mengalami pengalaman-pengalaman di dalam lembah. Saya punya seorang rekan yang punya pengalaman yang semacam ini. Punya pengalaman dengan apa yang disebut dengan kecemasan. Dia mengalami kecemasan dan dia tidak tahu kenapa dia cemas. Ini mungkin yang disebut dengan general anxiety disorder. Kecemasan tapi dia tidak tahu apa yang membuat dia cemas. Itu yang membuat dia sulit tidur. Terganggu kesehariannya. Yang membuat dia harus ke psikolog, ke psikiater. Untuk membuat dia lebih nyaman menjalani hidupnya. Secara fisik sehat. Secara ekonomi sehat. Secara relasional sehat, tetapi ada sesuatu di dalam emosinya, ada sesuatu di dalam jiwanya, yang bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa saya cemas. Pengalaman di dalam lembah. Bisa jadi secara fisik Anda sehat, bisa jadi secara ekonomi Anda sehat, bisa jadi secara relasional Anda sehat, bisa jadi secara emosional Anda sehat, namun secara rohani, mungkin saudara sedang mengalami pengalaman-pengalaman yang negatif. Pengalaman-pengalaman di mana saudara merasa secara rohani kering. Secara rohani saudara merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Doa-doamu seolah-olah mental dari langit-langit itu. Inilah pengalaman-pengalaman di dalam lembah. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Anda berada di dalam kondisi semacam ini, ketika Anda sedang berada di dalam lembah kehidupan, saya ingin Anda memahami ada 3 hal yang perlu Anda ketahui mengenai lembah, dalam tanda kutip. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, lembah adalah bagian yang normal dari kehidupan di atas bumi ini. Pengalaman-pengalaman di dalam lembah adalah bagian yang normal. Sama seperti kita melihat di Jakarta, turun hujan pada bulan Desember itu adalah hal yang normal. Tapi kalau di Jakarta turun salju pada bulan Desember itu tidak normal. Tetapi kalau di Jepang pada bulan Desember turun salju itu normal. Karena Jepang adalah negeri 4 musim. Di Jerman kalau turun salju pada bulan Januari normal. Tapi kalau Jakarta suhunya turun sampai 5 derajat itu tidak normal. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara mengenai lembah kehidupan, itu adalah bagian yang normal. Kalau kita mengalami, itu bukan sesuatu yang aneh. Itu bukan sesuatu yang abnormal. Jadi, pertanyaan yang harus kita ajukan adalah bukan jika. Dalam bahasa Inggris, if, bukan if, melainkan ketika. Dalam bahasa Inggris, when, ketika aku melintasi lembah. Kata jika atau kata if, itu berbicara mengenai kemungkinan. Maybe yes, maybe no. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tetapi kalau kita berbicara mengenai lembah, kita tidak berbicara mengenai kemungkinan. Kita berbicara mengenai kepastian. Setiap orang percaya cepat atau lambat akan mengalami pengalaman-pengalaman di dalam lembah. Jadi yang perlu kita tanyakan bukan jika tetapi kapan. Kapan saya melintasi lembah. Jadi saudara-saudara sekalian, ini hal pertama yang perlu Anda ketahui. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, lembah itu dialami oleh semua orang. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia itu akan hidup di dalam kondisi yang tidak ideal. Sebagai akibat dari dosa, Hawa harus menderita kalau melahirkan. Para perempuan, para wanita harus menderita ketika melahirkan. Itu yang kita baca di dalam kitab Kejadian. Adam harus berpeluh, bekerja keras. Oleh karena bumi
yang dalam tanda kutip harus menerima akibat dari dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, penderitaan adalah suatu hal yang pasti dialami oleh semua anak-anak manusia. Lembah itu dialami oleh semua orang. Gak peduli orang itu benar, orang itu tidak benar, gak peduli orang itu kaya, gak peduli orang itu miskin, gak peduli orang itu muda, gak peduli orang itu tua, bisa saja mereka mengalami lembah kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, dari sini kita kemudian harus hati-hati kalau ketemu dengan orang-orang yang sakit, orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang melarat. Kadang-kadang kita ketika mengunjungi mereka yang sakit, kita bertanya kepada mereka, kamu dosa apa ya? Dosamu apa kok kamu sakit gitu? Kamu itu susah hidup. Dosamu dosa apa ya? Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan lembah bukanlah tanda pasti dari penghakiman Allah. Sebab baik orang benar ataupun orang fasik, itu akan melintasinya, saudara-saudara sekalian. Jadi jangan kemudian kita menghakimi orang yang susah, kita menghakimi orang yang sakit, dan selalu mengkaitkan, kata selalu ini penting, selalu mengkaitkan penderitaan mereka dengan dosa mereka. Dengan penghakiman Allah yang jatuh atas hidup mereka. Ini pemahaman yang kurang tepat. Kalau saudara pelajari di dalam perjanjian lama, ada seorang yang bernama Ayub. Seorang yang begitu saleh. Namun toh dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Anak-anaknya mati secara mengerikan. Hartanya ludes. Kawan-kawannya menghakimi dia. Istrinya mencemooh dia. Dan tubuhnya sendiri dihantam oleh penyakit yang mengerikan. Gatal-gatal luar biasa. Selain sakit gigi, penyakit yang paling ditakuti manusia itu gatal, saudara-saudara sekalian. Ya toh? Kadang-kadang orang yang mengatakan sakit gigi itu luar biasa sakitnya. Ya betul luar biasa sakitnya. Tetapi rasa gatal-gatal itu jauh lebih hebat efeknya. Sampai kalau saudara lihat di dalam kitab Ayub dikatakan harus mengambil pecahan-pecahan beling, pecahan-pecahan kaca untuk menggaruk-garukkan tubuhnya. Jadi saudara lihat, yang namanya gatal itu bisa mengalahkan rasa sakit. Jadi Ayub sudah gak peduli lagi dengan rasa sakit. Yang penting gatal-gatal di dalam tubuhnya itu tidak terasa. Tersiksa luar biasa. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Ayub mengalami ini semua oleh karena Allah menghakimi dia? Jawabannya tentu saja tidak. Jadi saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan kalau kita sedang mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup ini, atau orang-orang yang lain yang mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini, kemudian kita selalu mengkaitkannya dengan penghakiman Allah. Jangan dong. Jangan. Bisa jadi iya, tetapi tidak selalu. Tidak selalu, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, lembah itu sukar diprediksi kedatangannya. Kita nggak pernah tahu kapan lembah itu datang. Kapan saudara masuk di dalam lembah, kapan saudara melintasi lembah itu, Anda tidak pernah tahu dengan pasti. Beberapa waktu yang lalu, salah seorang rekan dosen kami di kampus di Malang sharing tentang adik iparnya. Adik iparnya dengan suaminya mengunjungi anaknya yang sedang studi di Australia. Sesudah mereka mengunjungi, mereka bermaksud pulang ke Jakarta. Sudah check in. Namun sebelum mereka menuju ke bandara, adik dari rekan saya ini menyempatkan diri untuk berdoa di chapel. Suaminya menunggu. Setelah menunggu sekian waktu, kok istrinya tidak kunjung keluar dari chapel.
Dan ketika suaminya memeriksa apa yang terjadi di chapel, dia kaget. Istrinya sudah meninggal dunia. Sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Sesuatu yang datang tiba-tiba. Ini adalah pukulan yang hebat, saudara-saudara sekalian. Nah, inilah yang disebut dengan lembah. Lembah itu sukar diprediksi kedatangannya. Bulan September tahun 2018. Beberapa puluh pelajar-pelajar Kristen tidak jauh dari kota Palu mengadakan retreat. Kemudian tiba-tiba datanglah gempa yang membawa akibat apa yang disebut dengan nama likuifaksi. Likuifaksi itu tanah yang padat itu berubah seperti cair. Jadi bayangkan tanah yang padat ini tiba-tiba seperti cair dan kemudian membawa, menyerap, menarik masuk sekian puluh dari anak-anak yang sedang retreat di sebuah gereja tidak jauh dari kota Palu. September 2018. Bagi keluarganya ini adalah suatu pengalaman lembah yang tidak pernah diprediksi kedatangannya. Tiba-tiba datang. Dan hal yang sama bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Bisa jadi kita masuk ke dalam lembah itu tanpa pernah kita tahu, kita prediksi kedatangannya, saudara-saudara sekalian. Dan ada hal yang lain yang ingin saya katakan pada saudara dan inilah yang menjadi jantung dari khotbah saya pada sore ini. 3 hal yang perlu Anda ingat ketika berada di dalam lembah. Anda sudah tahu 3 hal mengenai lembah, dan kini saudara juga perlu ingat, you have to remember when you are in the valley. Nah, ini 3 hal ini yang perlu Anda ingat. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, lembah itu bersifat sementara, temporal, bukan selamanya, kekal. Kembali kepada teks. Di sana dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Kalau saudara mengerti bahasa Ibrani, lebih baik kata berjalan di dalam ini diterjemahkan melintasi. Sekalipun aku melintasi lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Melintasi, saudara-saudara sekalian. Di sini pemazmur mengatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, kalau saya terjemahkan dengan kalimat saya sendiri, sekalipun aku melintasi lembah kekelaman, melintasi. Berarti apa? Melintasi berarti bukan tinggal selamanya di dalam lembah kekelaman. Kita tidak membangun sebuah rumah yang permanen di dalam lembah kekelaman. Kita hanya melintas. Dan di sini kita bertemu dengan suatu hal yang luar biasa. Sebuah kebenaran Alkitab yang luar biasa bahwa kita tidak selama-lamanya berada di dalam lembah. Jadi kalau saudara saat ini sedang berada di dalam kondisi yang susah, kondisi yang sulit, mengalami pengalaman-pengalaman yang getir di dalam hidupmu, ketahuilah bahwa kamu tidak selama-lamanya ada di sana. Itu sifatnya temporal, tidak kekal. Sampai berapa lama? Ya tidak tahu. Tiap orang beda-beda. Ada yang melintasi dalam waktu yang cukup singkat. Ada yang melintasi dalam waktu yang cukup panjang. Panjang pendeknya Tuhan yang berdaulat. Dan juga kadang-kadang respon kita, tanggapan kita yang menentukan panjang pendeknya kita berada di dalam lembah kehidupan. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Apa yang harus kita ingat? Lembah itu sifatnya temporer. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, pahamilah natur.
dari bayang-bayang ketika Anda melintasi lembah. Pahamilah natur atau sifat dari bayang-bayang ketika Anda melintasi lembah. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi kita membaca di dalam Alkitab kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di dalam bahasa Ibrani, kata kelam itu menggunakan kata salmawet. Kalau diterjemahkan adalah bayang-bayang maut. Kekelaman itu kalau diterjemahkan adalah shadow of death. Bayang-bayang maut. Salmawet adalah shadow of death, bayang-bayang maut. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Nah, saudara-saudara sekalian, dan ini yang membuat saya tertarik untuk mengamati kata bayang-bayang itu sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, yang namanya bayang-bayang itu kadang-kadang memang mengerikan toh. Kalau saudara ketemu bayangan kayak gini, kira-kira gimana? Saudara bisa freeze. Pernah nggak saudara jalan di dalam sebuah tempat dan kemudian tiba-tiba seperti ada sebuah cakar besar? Wah. Padahal itu mungkin permainan anak-anak. Tapi bayangannya itu sudah bisa membuat Anda freeze. Yang namanya freeze itu yang nggak bisa bergerak sama sekali, mau berteriak juga nggak bisa, saking takutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang namanya bayang-bayang itu memang kadang-kadang mengerikan. Membuat kita kadang-kadang tidak berdaya. Ketika kita ditaruh Tuhan di dalam lembah, itu kadang-kadang kita juga merasa gak bisa berbuat apa-apa. Merasa tak berdaya, saudara-saudara sekalian. Bayang-bayang itu kadang-kadang memang mengerikan. Jadi ketika kita divonis oleh dokter, kamu sakit ini, kadang-kadang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bingung, seperti orang linglung. Ketika saudara mendengar berita duka, kadang-kadang saudara bingung. Pernah nggak saudara ketemu orang setelah katakanlah mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk, dia mendapat berita saudaranya wafat tiba-tiba, istrinya wafat tiba-tiba, anaknya wafat tiba-tiba, bingung. Ditanyain, nggak bisa jawab. Itu seperti ini, freeze. Bayang-bayang itu kadang-kadang memang mengerikan. Yang kedua, bayang-bayang itu lebih besar daripada sumbernya. Pernah nggak saudara ngamati? Yang namanya bayang-bayang itu selalu lebih besar daripada sumbernya. Benar nggak? Bayang-bayang itu selalu lebih besar daripada sumbernya. Lah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang persepsi kita ketika kita berada di dalam lembah juga seperti itu. Kita punya masalah, iya. Kita punya problema, iya. Tapi kadang-kadang persepsi kita terhadap masalah itu lebih besar daripada realita yang sebenarnya. Jadi ini yang kerap kali terjadi. Kita dihadapkan pada masalah, ya masalah itu real. Masalah itu benar-benar ada, masalah itu benar-benar nyata. Tetapi persepsi kita memandang masalah itu lebih besar ukurannya. Sehingga kadang-kadang kita merasa nggak berdaya. Nah, inilah natur daripada bayang-bayang. Kadang-kadang kita merasa nggak berdaya, saudara-saudara sekalian. Karena di dalam persepsi kita, di dalam pikiran kita, itu besar sekali seperti bayang-bayang ini. Padahal dalam kenyataannya nggak seperti itu. Kadang-kadang kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa kita. Tuhan, aku sudah nggak kuat. Terlalu berat untuk ditanggung. Itu persepsi kita. Padahal di dalam kenyataannya nggak seperti itu. Kalau Tuhan punya kesempatan untuk membalas Anda, Tuhan mungkin akan berkata, nggak seperti itu loh anakku. Beban masalahmu memang benar ya, tapi mungkin gak sebesar apa yang seperti kau katakan kepadaku. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, hal yang kedua yang kerap kali muncul di dalam hidup kita ketika kita dihadapkan dalam pengalaman lembah.
Yang ketiga, saudara sekalian, bayang-bayang itu tidak dapat menghancurkan Anda. Yang namanya bayang-bayang nggak bisa menghancurkan Anda. Kalau saudara berdiri di tepi jalan dan kemudian ada bayangan truk melintas di hadapan Anda, membuat Anda seolah-olah katakanlah dilewati oleh truk tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah bayangan truk itu dapat membunuh Anda? Enggak. Bayangan truk itu tidak dapat membunuh Anda. Menakutkan Anda, membuat Anda gemetar, maybe yes. Tapi membuat Anda terbunuh tidak. Demikian pula di dalam kehidupan kita yang namanya pengalaman-pengalaman di dalam lembah tidak mungkin akan menghancurkan Anda kalau Anda betul-betul hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda betul-betul mempercayai Tuhan dan firman-Nya, nggak mungkin yang namanya bayang-bayang itu bisa menghancurkan Anda. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8. Kalau Allah berada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Adakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaan, pedang, hal-hal yang lain, gak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bayang-bayang tidak dapat menghancurkan Anda. Kalau Anda percaya bahwa kasih Kristus jauh lebih powerful, jauh lebih kuat di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, hal yang perlu Anda ingat ketika Anda berjalan di dalam lembah kehidupan, Anda tidak pernah sendirian. Anda tidak pernah sendirian ketika Anda berada di dalam lembah. Nah, di sini pemazmur mengatakan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. You are with me. Engkau besertaku. Kita tidak pernah sendirian ketika kita berada di dalam lembah kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, ingat, di mana ada bayang-bayang, di situ pasti ada cahaya. Benar toh? Tidak mungkin ada bayang-bayang tanpa adanya cahaya. Saudara sekarang bisa melihat bayangan Anda karena ada cahaya. Saya bisa melihat bayangan saya karena ada cahaya. Tetapi bila semua lampu padam, tidak ada yang namanya bayang-bayang. Bayang-bayang tidak bisa dilepaskan dari cahaya. Ketika Tuhan memimpin Anda di dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang namanya bayang-bayang itu selalu didampingi oleh cahaya. Tanpa adanya cahaya, nggak mungkin ada bayang-bayang. Dan ini menjadi sebuah gambaran yang luar biasa. Alkitab kerap kali berbicara Allah sebagai terang. Alkitab berbicara Tuhan sebagai cahaya kehidupan. Jadi saudara-saudara sekalian, percaya ketika saudara diizinkan untuk melewati lembah bayang-bayang itu, ada cahaya ilahi yang bersama-sama dengan Anda. Kalau ada seorang anak kecil yang datang kepada saya dan berkata, "Om, saya takut dengan bayang-bayang itu. Om, saya takut dengan bayang-bayang itu." Saya akan berkata kepada dia, "Jangan lihat bayang-bayangnya ya. Sekarang lihat sumber cahayanya. Kalau kamu lihat sumber cahayanya, kamu tidak akan takut lagi." Demikian pula di dalam hidup ini. Ketika kita gentar, takut, ketika kita melintasi lembah bayang-bayang maut itu, kita perlu untuk menoleh kepada cahaya ilahi, pada terang hidup. Dan ketika melihat terang
terang hidup itu, ketika kita melihat cahaya ilahi tersebut, maka saya yakin rasa takut dan gentar kita akan berangsur-angsur berkurang. Dan itulah 3 hal yang perlu saudara ingat ketika saudara melewati lembah kehidupan. Saya tutup dengan pengalaman seorang yang bernama Margaret Fishback Powers, seorang sastrawan Amerika yang pada tahun 1964 menulis sebuah puisi, dan puisi tersebut begitu terkenal, mendunia. Judul puisinya adalah Footprints, jejak-jejak kaki. Saya punya di rumah. Footprints, jejak kaki, ditulis oleh seorang yang namanya Margaret Fishback. Menarik sekali cerita yang melatar belakangi terciptanya puisi yang luar biasa ini. Margaret Fishback dilahirkan sebagai seorang wanita keturunan Jerman. Uniknya, tinggi badannya tidak seperti wanita-wanita yang berasal dari ras Eropa atau Kaukasoid. Dia pendek. Oleh karena pendek, dia kerap kali dibully oleh teman-temannya. Seringkali dianggap sebagai seperti bahan olok-olokan, bahan permainan dari teman-teman seusianya. Pengalaman yang buruk. Ketika dia SD, masuk sekolah dasar, dia tidak mengerti kenapa dia diperlakukan lain oleh gurunya, orang Amerika. Kerap kali dia dihukum dengan alasan yang tidak jelas. Tangannya dipukul. Dan kemudian hari dia ngerti kenapa gurunya bersikap seperti itu. Karena dia keturunan Jerman. Pada waktu itu Amerika perang sama Jerman. Jadi kekesalan, kejengkelan gurunya sebagai warga Amerika itu ditumpahkan pada Margaret yang punya darah Jerman. Dan ketika dia mulai bekerja sebagai seorang guru, dia mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit. 2 kali dia hampir disambar petir, yang membuat dia sampai terluka. Ini pengalaman pahit yang terus-menerus terjadi dalam hidup ini yang membuat dia mengalami semacam trauma. Apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Apakah Tuhan benar-benar mempedulikan saya? Suatu waktu di dalam sebuah retreat, dia bersama dengan tunangannya, mereka sedang merencanakan pernikahan mereka. Namun melihat ke belakang pengalaman-pengalaman pahit yang dialaminya, Margaret ini jadi gelisah, jadi cemas. Apa bisa saya melanjutkan hubungan ini dan bisa mendapatkan seorang suami yang setia? Rasa gundah gulana, rasa cemas itu dibawanya sampai dia tertidur. Ketika dia tertidur, dia bermimpi. Dia bermimpi sedang berjalan bersama Tuhan di sebuah pantai, berjalan melewati pasir. Dan menarik sekali ketika dia merasa bahwa hidupnya itu baik-baik saja, dia melihat sepasang kaki, kakinya dia dan sepasang kaki yang lain, kakinya Tuhan. Ketika kehidupan rata, ketika kehidupan nyaman, dia melihat ada 2 pasang kaki yang menjejakkan jejak-jejak kaki di atas pasir. Namun di dalam mimpi itu dia juga melihat ketika kehidupannya itu begitu sulit, dia tidak melihat 2 pasang jejak kaki, yang dia lihat cuma sepasang. Dan kemudian dia bertanya kepada Tuhan,
Di mana engkau? Ketika kehidupan sulit, di mana engkau Tuhan? Karena aku hanya melihat sepasang kaki, gitu. Lalu dia mendengar Tuhan berkata kepada dirinya, Margaret, aku selalu ada bersamamu. Ketika kehidupan menjadi sulit, memang betul ada sepasang kaki. Dan kaki itu bukan kakimu, kaki itu adalah kakiku. Dan kemudian Margaret bertanya, lalu di mana saya Tuhan? Dan Tuhan berkata, aku menggendong kamu. Itulah sebabnya kamu hanya melihat sepasang kaki, bukan dua pasang kaki. Margaret terbangun. Dan mimpi itulah yang membuat kekuatan yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan kemudian dia menuliskan di dalam puisinya kalimat seperti ini. Suatu malam aku bermimpi, aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan hidupku. Di tiap adegan, aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, yang lain jejak kaki Tuhan. Ketika adegan terakhir terlintas di depanku, aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Di situ hanya ada satu pasang jejak. Aku mengingat kembali bahwa itu adalah bagian yang tersulit dan paling menyedihkan dalam hidupku. Hal ini mengganggu perasaanku, maka aku bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata ketika aku berketetapan mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku sepanjang jalan. Namun ternyata pada masa yang sulit dalam hidupku hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkan Engkau, Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintai kamu dan takkan meninggalkan kamu pada saat sulit dan penuh bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Ketika kita berada di dalam lembah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita berada di dalam lembah bayang-bayang maut, terang ilahi itu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang singer untuk maju ke depan. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membuat respon terhadap firman Tuhan. Haleluya. Kalau hari-hari ini saudara sedang berada di dalam lembah kehidupan, saudara jangan down. Saudara jangan patah semangat. Saudara jangan undur daripada Tuhan. Percaya ada terang ilahi yang sedang menyertaimu. Percaya ada tangan Tuhan yang sedang menggendongmu.